Di video ini kita akan mempelajari tentang polimer. Pasti semuanya udah sering dengar apa itu polimer. Nah, dari asal katanya, polimer ini berasal dari bahasa Yunani. Poli itu artinya banyak, sedangkan meros adalah bagian. Jadi polimer ini adalah suatu molekul yang sangat besar, bahkan dibilang makromolekul, yang terdiri dari banyak bagian. Nah, satuan yang paling kecil atau bagian yang paling kecil dari polimer itu disebutnya monomer. Mono itu artinya satu, mernya itu meros. Jadi satu unit terkecil atau satuan terkecil dari polimer adalah monomer. Jadi monomer ini adalah satuan terkecil dalam polimer. Jadi kalau kita punya polimer berarti struktur itu terdiri dari banyak sekali monomer. Jadi monomer-monomernya bergabung melalui proses polimerisasi. Jadi polimer itu dibentuk dari polimer, poli banyak, meros bagian, itu dibentuk dari gabungan monomer-monomer. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai penggolongan polimer. Yang pertama, kita bisa menggolongkan polimer berdasarkan asalnya. Kalau polimer ini berasal dari alam, kita akan menyebutnya polimer alami. Nah, setiap polimer itu terdiri dari bagian-bagian yang kecil yang bergabung melalui proses polimerisasi. Nah, satuan terkecilnya kita udah tahu tadi namanya adalah monomer. Contoh yang termasuk polimer alami itu adalah yang pertama pasti sering dengar kalian, protein. Protein yang ada di dalam makanan, protein yang ada di dalam enzim. Nah, itu ternyata adalah suatu polimer. Monomernya adalah asam amino. Pasti sering dengar juga. Nah, asam-asam amino kalau bergabung melalui proses polimerisasi nanti akan membentuk protein. Kemudian contoh berikutnya amilum. Pasti sering dengar juga atau sering disebut zat tepung. Nah, amilum ini ternyata adalah gabungan molekul-molekul glukosa. Kemudian selulosa sering disebut serat. Ini serat yang ada di sayuran, yang ada di kayu. Nah, ternyata monomernya sama dengan amilum. Monomernya sama-sama glukosa. Nah, tapi kenapa membentuk polimer yang berbeda? Nah, nanti ada itu nanti akan sedikit dibahas di pembahasan mengenai karbohidrat. Bisa jadi ikatan kimianya yang beda atau cara berikatannya yang beda sehingga menghasilkan polimer yang berbeda. Kemudian ada polimer asam nukleat. Ini senyawa yang ada di inti di nukleus itu ternyata adalah monomer dari nukleotida. Monomernya adalah nukleotida. Kemudian contoh polimer alam lagi adalah karet alam atau sering disebut poliisoprena. Nah, dia terdiri dari monomer isoprena. Kelihatannya dari namanya. Jadi banyak isoprena membentuk poliisoprena. Jadi banyak monomer membentuk polimer. Nah, itu contoh polimer alami. Ada juga polimer yang dibuat atau polimer yang disintesis. Nah, itu nanti disebutnya polimer buatan. Atau sintetis. Nah, monomernya nanti akan kita lihat juga contoh-contohnya. Yang pertama pasti kalian sering dengar istilah PE atau polietena. Nah, ini yang biasanya ada di dalam plastik, yang terkandung di plastik.
plastik kresek, plastik apapun, nah itu ada beberapa yang mengandung etena. Nah, namanya polimernya adalah polietena, monomernya adalah etena. Kemudian PVC pasti pernah dengar juga, atau singkatan dari polyvinyl klorida. Dari namanya aja udah ketahuan ya, berarti dia terdiri dari banyak molekul vinyl klorida. Nah, ini termasuk polimer buatan. Kemudian PP pasti sering dengar juga, kalau enggak lihat di bagian bawah botol plastik. Nah, ini singkatan dari polipropena, karena monomernya adalah senyawa propena. Kemudian teflon pasti sering dengar juga. Teflon ini nama lainnya adalah politetrafluoroetilena. Kalau kalian mendengar istilah etilena itu sama aja dengan etena ya, ini sama aja. Nah, teflon ini monomernya adalah tetrafluoroetilena. Jadi kalau polimer buatan kelihatan deh dari namanya. Polietena itu berarti gabungan dari etena, PVC adalah gabungan dari vinyl klorida, dan seterusnya. Oke, kita juga bisa menggolongkan polimer berdasarkan jenis monomernya. Nanti ada polimer yang disebut copolimer. Ini artinya polimer yang terdiri dari beberapa jenis monomer. Jadi monomernya beda-beda. Nah, tadi semua contoh yang ada di polimer buatan itu bukan copolimer karena jenis monomernya sama. Polietena, monomernya etena saja. Nah, kalau copolimer ini biasanya monomernya itu lebih dari satu jenisnya. Jadi definisinya adalah polimer yang terdiri dari beberapa jenis monomer. Monomernya tidak sama atau tidak satu jenis. Nah, kalau polimer terdiri dari hanya satu jenis monomer, itu nanti istilahnya disebutnya homopolimer. Nah, ini jenis polimernya terdiri dari monomer yang sama atau terdiri dari satu jenis monomer. Nah, selain dari jenis monomernya, polimer juga bisa digolongkan terhadap sifatnya terhadap panas. Maksudnya apa yang terjadi kalau polimernya dipanaskan gitu ya. Nah, nanti ada polimer yang berjenis termoplas. Ini artinya dia akan melunak kalau dipanaskan atau meleleh. Jadi biasanya tidak tahan panas polimernya. Nah, keuntungan polimer jenis termoplas adalah dia bisa dibentuk ulang. Jadi kalau kita punya botol plastik bekas air kemasan gitu, air minum kemasan misalnya. Nah, itu kan kalau dipanaskan dia akan melunak. Nah, dia bisa didaur ulang. Bisa dibentuk ulang menjadi polimer yang lain. Nah, contohnya adalah polietena, polyvinyl klorida, dan polipropena. Nah, ini jenis-jenis polimer yang bisa dibentuk ulang atau akan melunak jika dipanaskan. Nah, dia tidak tahan panas. Nah, kenapa dia tidak tahan panas? Nah, ini disebabkan strukturnya. Jadi, polimer ini strukturnya itu hanya terdiri dari rantai lurus. Ini tentu rantainya adalah rantai ini ya. Dilihat dari contoh-contoh yang ada di atas, rantainya rantai karbon ini. Biasanya terdiri dari banyak atom karbon membentuk suatu senyawa. Nah, si monomernya ini ternyata bergabung kemudian membentuk rantai lurus atau bercabang. Nah, sedangkan polimer yang
Kedua, berdasarkan daya tahannya terhadap panas, itu disebutnya polimer termoset. Nah, ini adalah jenis polimer yang tahan panas atau dia tidak melunak jika dipanaskan. Berarti dia lebih tahan panas. Nah, ini biasanya yang dipakai sebagai plastik tahan panas. Kalau enggak, plastik yang bisa masuk microwave. Nah, ini termasuk polimer termoset. Nah, contohnya selain plastik yang bisa dipakai di microwave, yang sering dilihat atau yang sering dipakai adalah dalam kehidupan sehari-hari polimer bakelit. Nah, bakelit ini dia bahan yang biasanya dipakai untuk mengcoating kabel, mengcoating alat-alat listrik. Nah, ini bentuknya dia tahan panas, jadi aman, tidak akan meleleh kalau listriknya menyebabkan panas. Nah, polimer ini karena tahan panas, jadi dia tidak bisa dibentuk ulang. Nah, cuman keuntungannya adalah dia lebih tahan, strukturnya lebih kuat. Nah, kenapa dia lebih kuat? Nah, karena dalam strukturnya itu terdapat selain ada rantai yang panjang, ada ikatan silang antar rantainya. Jadi kalau dibayangkan ada rantai karbon panjang, nah setiap rantai-rantainya itu ternyata mempunyai ikatan silang, ikatan antar rantai. Nah, inilah yang menyebabkan ikatannya lebih kuat, jadi polimer termoset tidak mudah meleleh jika dipanaskan. Ya, jadi ini adalah beberapa cara penggolongan polimer, ada yang berdasarkan daya tahannya terhadap panas. Ini tadi belum saya tulis, ini berdasarkan jenis monomernya. Ada yang satu jenis monomer, ada yang dua jenis monomer atau lebih. Kalau yang sama disebutnya homopolimer, kalau yang beda disebutnya copolimer. Kemudian ada juga yang digolongkan berdasarkan asalnya, ada yang buatan dan ada yang alami. Polimer itu sendiri tadi artinya adalah poli banyak, meros bagian, jadi ini adalah makromolekul terdiri dari gabungan-gabungan monomer atau satuan terkecilnya. Mono artinya satu. Nah, monomer-monomer ini nanti bergabung menjadi rantai yang sangat panjang melalui proses polimerisasi. Nah, proses polimerisasi akan dibahas di video berikut.